Sebuah pernikahan, seringkali kita mengidamkan pernikahan yang ideal. Ketika saya melihat kehidupan bagaimana Kak Kris dan Kak Fung, dan mereka menghidupkan firman dalam kehidupan mereka, saya pribadi melihat bagaimana anggur yang baru itu senantiasa ada dalam pernikahan mereka. Meskipun banyak ketidakidealan yang terjadi. Tapi justru mereka tidak pernah berhenti. Dan saya secara pribadi bersama Widi, kami bisa melihat bagaimana mereka terus berjalan dan mereka mengambil dan menerima anggur yang baru dan mereka meneruskan kepada kami secara personal. Diteruskan anggur baru, kebenaran firman itu kepada orang-orang lain. Pernikahan di dalam Kristus tidak yang sukar. Bagaimana itu nyata dalam pernikahan Kak Kris dan Cik Fung, disatukan pernikahan yang tidak sempurna namun dinyatakan menjadi pernikahan yang luar biasa. We love you, Kak. Ada satu hal yang kami heran waktu Kak Kris berkata pernikahannya sempurna. Secara lahiriah kami melihat banyak keterbatasan, ketidakidealan yang terjadi dalam pernikahan mereka. Kenapa Kak Kris berkata pernikahannya sempurna? Kami sadari ada yang salah dengan definisi pernikahan yang sempurna. Menurut dunia, menurut apa yang kami pahami, Kak Kris membawa pernikahan mereka ke dalam maksud dan kehendak Bapa. Waktu Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Dulu saya berpikir itu adalah sesuatu yang luar biasa. Hanya untuk dirinya, hanya untuk keluarganya, hanya untuk pasangannya, hanya untuk anak-anaknya saja. Kami menyadari bahwa pernikahan yang sempurna itu adalah bagaimana anggur dalam pernikahan itu bukan hanya untuk diri mereka saja, tetapi bisa mereka bagikan, bisa mereka teruskan kepada banyak orang, adalah untuk juga menggenapi apa yang menjadi maksud kehendak Bapa sampai kepada bangsa-bangsa. Thank you Kak Kris Fung sudah mengundang kami dalam pernikahan kakak berdua dan membagikan anggur sukacita itu buat kami. Bukan masalah memulai dari mana, tetapi mengarah kemana. Kami melihat hubungan Kak Kris dan Cik Fung bisa memulai dari titik yang tidak ideal atau bahkan tidak sempurna. Tetapi kami melihat secara nyata bagaimana tahun demi tahun hubungan Kak Kris dan Cik Fung semakin nyata kehangatannya, semakin nyata keteguhannya, semakin nyata bagaimana mereka menjadi satu di dalam Kristus. Semua proses yang ada sangat menginspirasi, terutama bagi kami secara personal. Tapi bukan hanya kami, melainkan begitu banyak pasangan yang lain. Saya percaya ini adalah hubungan yang bukan hanya berhenti kepada mereka berdoa, tetapi akan menjadi inspirasi buat banyak orang. Keep on, kami bersama dengan Kak Kris dan Cik Fung, dan kami sangat mengasihi. Ditaruhkan kebenaran oleh Kak Kris bahwa jikalau tujuan pernikahanmu nggak jelas, bagaimana kamu bisa menjaga pernikahan kamu dengan baik? Saya tersadar selama ini, kenapa pernikahan kami selalu banyak masalah dan persoalan? Karena tidak punya tujuan yang jelas. Pernah jam 12 malam saat kami konflik, Kak Kris hadir dan mendoakan kami, memulihkan kami kembali. Aku bersyukur sahabat-sahabat, juga melihat teladan dalam pernikahan Kak Kris dan Cik Fung. Personal saat Kak Kris membawakan kisah perkawinan di Kana, bagaimana saat itu Kak Kris menyampaikan bahwa pernikahan itu penting sekali buat Yesus. Dan Yesus itu adalah mukjizat pertama Yesus di dalam pernikahan. Nah, saya pun melihat bagaimana saat di pernikahan Kak Kris dan Cik Fung ada Yesus di sana menjadi pernikahan yang luar biasa. Dan saya juga mau mengalami itu. Tapi saya tidak bisa sendiri, saya perlu ditolong. Ya, saya bersyukur ada pribadi Kak Kris, Cik Fung yang terus rela sampai hari ini ada di dalam pernikahan kami, terus menolong kami, memberikan kasih dan kebenaran, dan terus mengangkat kehidupan kami. Sehingga hari ini pernikahan kami menjadi pernikahan yang luar biasa. Aku bersyukur melalui pernikahan Kak Kris, kami ditolong meskipun saya itu banyak bergejolak. Di situ ada kasih karunia dan aku personal, aku belajar di situ di mana kasih itu banyak memberi ruang, kasih itu tidak berkesudahan, dan kasih itu memampukan aku untuk mengasihi pasangan lebih lagi. Kami bisa melihat teladan kehidupan pernikahan dari Kak Kris dan Cik Fung
Itu juga yang banyak mengubahkan proses bagaimana saya juga diperkenalkan oleh kasih, kebenaran. Disitulah kami juga banyak menerobos sehingga kehidupan pernikahan kami ini, ya kami banyak melihat perubahan itu terjadi. Kami datang ke rumah Kak Kris dalam kondisi yang begitu kacau. Pada saat itu kami datang dalam keadaan ingin bercerai. Tapi di situ aku melihat bagaimana kasih yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kak Kris dan Cifung tidak pernah menyerah untuk menemani setiap perjalanannya kami. Aku melihat bagaimana di dalam perjalanan pernikahan kami itu terus diangkat. Sering sekali Kak Kris dan Cifung menaruhkan bahwa pernikahan kamu itu mujizat, Sam. Friend, aku hanya perlu mati, mematikan ego, mematikan semua apa yang ada di dalam pikiran aku, dan aku percaya kehidupan Kristus yang Kak Kris dan Cifung teruskan di dalam pernikahan, aku terima menjadi mujizat di dalam pernikahannya kami. Blessed anniversary Kak Kris, Kak Fung. Aku diberkati dengan kehidupan pernikahan Kak Kris dan Cifung. Ya, aku bersyukur kepada Bapa lewat pernikahan Kak Kris dan Cifung. Aku hari ini bisa melihat kehidupan, bukan kematian di dalam kehidupanku dan juga pernikahanku. Hari ini aku melihat aku ini dikembalikan kepada maksud Bapa. Pernikahan bukan tentang kesempurnaan seorang suami dan seorang istri, tapi bagaimana Kak Kris dan Cifung punya kapasitas hati yang sangat besar. Iman Kak Kris dan Cifung yang membuat aku ada di sini hari ini dan melihat pernikahan dari sudut pandang yang berbeda. Tuhan bisa dinyatakan lewat pernikahan hidup kami. Aku bersyukur untuk teladan pernikahan yang dinyatakan melalui pernikahan Kak Kris dan Cifung. Satu statement yang terus saya ingat, perfect in imperfection. Saya bersyukur bisa melihat kehidupan Bapa dalam pernikahan Kak Kris dan Cifung. Membuat aku bisa melihat pernikahanku dan pasanganku secara berbeda. Menjadi teladan dan warisan yang kekal dalam kehidupan keluarga kami. Sungguh memberkati aku juga dan kehidupan pernikahan aku secara pribadi. Thank you Kak Kris Cifung sudah membawakan Yesus ke dalam pernikahan kami. Pernikahan yang tadinya tawar seperti air, nggak ada rasa, nggak ada harapan, tapi sekarang diubah menjadi anggur yang ada sukacita di dalam pernikahan dan semakin hari semakin manis. Thank you sudah membawakan mujizat itu di dalam pernikahan kami. Aku bersyukur lewat pernikahan Kak Kris dan Cifung, hidupku dikembalikan menjadi anak perempuan Bapa yang utuh dan full of joy. Kami sayang Kak Kris dan Cifung. Oke, mari sahabat-sahabat kita berikan sambutan dengan bertepuk tangan dan kami minta Kak Kris dan Kak Fung boleh naik ke atas panggung. Ya, ini dia pasangan yang saat ini masih muda sebenarnya. Benar? Oke sahabat-sahabat, mari kita sama-sama kita mengucapkan bersama-sama bless anniversary Kak Kris dan Kak Fung. Siap ya? Dalam hitungan ketiga, bless anniversary Kak Kris dan Kak Fung. Bersama, 1, 2, 3, ya. Bless anniversary Kak Kris dan Kak Fung. Ya, berikut juga ada bunga yang diberikan oleh Kak Yohan, mewakili dari kita semua. Oke, berikutnya kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur buat Kak Kris dan Cifung. Bapak, ketika berbicara pernikahan, kami mengingat Yesus berkata bahwa kembali kepada semulanya. Pada semulanya engkau menjadikan pernikahan sebagai gambaran multiplikasi. Engkau berfirman, beranak cucu, bertambah banyak dan kuasailah bumi. Ketika manusia gagal, kami bersyukur engkau memberikan Yesus, menyelamatkan dan mengembalikan kami kepada maksud penciptaan yang semula. Dan Bapak, hari ini betapa kami bersyukur kalau di hadapan kami ada satu pasang yang dikembalikan kepada maksud tersebut. Bukan hanya berhenti kepada kepentingan pribadi mereka. Pernikahan mereka enggak hanya untuk diri mereka, tetapi pernikahan mereka membawa maksud dan tujuan yang kekal itu. Bahwa melalui hidup mereka, gambar dan rupa Kristus dimultiplikasikan kepada bangsa-bangsa. Dan Bapa, hari ini kami berdoa, kami meneguhkan
dan kami menguatkan hidup mereka Tuhan. Bapa, Engkau yang melimpahkan hati mereka dengan syukur. Sehingga hari ini ketika mereka membuka mata mereka, mereka dapat melihat betapa berlimpah multiplikasi itu sudah terjadi. Begitu banyak anak rohani di tempat ini yang diberkati dan diinspirasi oleh pernikahan mereka. Dan sungguh kami meneguhkan pernikahan mereka adalah pernikahan yang menggambarkan kasih Kristus kepada jemaatnya. Dan karena itu hari ini kami berdoa Tuhan, limpahkan Tuhan, limpahkan kemuliaan-Mu, limpahkan kuasa-Mu, limpahkan kasih-Mu, limpahkan kebenaran-Mu lebih dan lebih lagi di dalam dan melalui hidup mereka. Kami berdoa Bapa, biar hati mereka dipuaskan hari ini. Ketika mereka mengingat janji pernikahan 23 tahun yang lalu, biar mereka mulutnya penuh dengan pujian, penuh dengan syukur, karena pernikahan mereka pun adalah mujizat yang dari Tuhan, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kami sayang dan kami bangga akan Kak Kris dan Cifung. Kerelaan mereka sungguh menjadi keteladanan bagi setiap kami juga, dan kami mau berturut berjalan di dalam jalan yang mereka sudah lalui, yaitu menjadi pernikahan yang memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati semua yang mereka kerjakan, kelimpahan, kemuliaan, semua yang jadi bagian-Mu Tuhan, Engkau nyatakan di dalam hidup mereka, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. 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 Bolehkah sebelum kita melanjutkan, kami meminta Kak Kris boleh menyampaikan pesan untuk anak-anaknya, bagaimana pernikahan yang bisa sampai kepada bangsa-bangsa. Ya, ini kalau saya tahu saya akan hentikan dari awal. Ya, jadi heboh. Ya. Tapi saya tahu setiap anak-anakku di dalam Tuhan, sahabat-sahabat adalah orang-orang yang mengasihi kami dan membuat hati kami, tentu hati saya, kami berdua nih sangat terharu. Ya, kalaupun tadinya saya tidak teguh, oleh apa yang kamu lakukan hari ini, saya jadi teguh lagi. Tetapi memang sedari dulunya Tuhan memberikan keteguhan itu adalah kasih karunia. Nah, satu kata saja yang paling kuat adalah rela. Setuju gak sayang? Setuju. Rela. Jadi pernikahan itu seperti kita ada di dalam satu kapal bahtera, di mana bahtera ini dipercayakan kepada kita berdua, kepada kita saudara, engkau yang menikah berdua, kepada kami berdua, dan tidak ada lagi yang lain. Dan di situ bagaimana engkau meneguhkan dirimu, meneguhkan pasanganmu, meneguhkan siapa yang berada bersama-samamu di dalam bahtera itu, untuk membawa kehidupan ini bisa terus berlanjut dan bisa melihat apapun yang kau alami di dalam bahtera itu adalah kasih karunia, karena engkau sudah terselamatkan dari air bah yang jahat itu. Engkau sudah diselamatkan di dalamnya. Di situ engkau boleh mengarungi, boleh menjalani kesusahan, keterbatasan, ketakutan, tidak tahu kapan air akan surut, tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu akan mendarat di mana, tetapi yang pasti engkau ada di dalam bahtera. Bahtera yang sudah menyatukan kami, bahtera yang sudah membuat kami ada bersama-sama untuk membawa kehidupan kepada bangsa-bangsa. Bukan hanya buat diri kami, bukan hanya buat anak-anak kami, tetapi sekali lagi oleh karena ada manusia lain, oleh karena ada bangsa lain, oleh karena ada saudara, setiap saudara yang ada. Hari ini kami ada, kami menikah. Iya, ada maksud Tuhan di dalamnya. Iya, ada rencana manusia sebelumnya. Tetapi saya melihat rencana dan maksud Tuhan jauh mengatasi semuanya itu. Makanya hanya satu kata, saya rela. Di dalam pernikahan saya hanya perlu menjadi rela. Rela dalam banyak hal. Rela bodoh, rela menunggu, menanti, rela untuk mengerjakan, rela untuk membawa sukacita, dan jadilah sukacita. Rela untuk melihat jauh ke depan, mengatasi setiap situasi keadaan yang terbatas. Rela dan rela
dan rela lagi. Di situ kamu akan lihat, ya, He makes it beautiful. He make it beautiful. Dia akan membuat pernikahan setiap kita menjadi satu keindahan. In its time, pada waktu di mana kita tetap rela. Ini menjadi bagian setiap kita bersama. Saya percaya ini adalah warisan, ini adalah kehidupan Kristus di dalam keterbatasan saya, di dalam keterbatasan hidup istriku, di dalam ketidakmampuan kami. Saya dan Fung, kami mau rela. Mau rela. Ya, kadang nggak nyambung nggak apa-apa, yang penting hatinya nyambung. Ya, jadi pernikahan itu nggak mesti nyambung, yang penting rela. Ya, sekarang nyambung, yang penting rela, gitu kan, cuma butuh diulangi sekali lagi. Amin ya. Kadang-kadang satu kali pun kita nggak sanggup untuk mengulanginya, cuma perlu tanya lagi. Amin. Terima kasih. Ya, sahabat-sahabatku. Terima kasih buat Kak Kris, semuanya. Kak Fung. Ya. Kita mau ambil waktu sebentar untuk Kak Kris dan Kak Fung juga boleh difoto bersama dengan kuenya. Ya. Oke, berikutnya kita mau juga mengulangi seperti yang 23 tahun lalu dilakukan. Apa? Ya, kita mau potong kuenya.